Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Igusti Ngurah Abdi Putra Pinate dengan NIM 24095111143. Saya dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang bakteri brucellosis pada sapi. Brucellosis adalah penyakit reproduksi yang mengancam reproduktivitas hewan ternak dan industri peternakan. Yang melatar belakangi penyakit brucellosis merupakan salah satu isu kesehatan hewan dan masyarakat yang menarik banyak perhatian di tingkat global, menjadikan salah satu penyakit hewan menular strategis (PHMS) yang patut mendapat perhatian serius. Brucellosis memiliki sifat zoonosis yang cukup tinggi, di mana hewan ternak bertindak sebagai reservoir utama dan penularan ke manusia terjadi melalui kontak langsung dengan cairan abortus atau konsumsi produk hewani yang tidak dipasteurisasi. Oleh karena itu, pengawasan, pengendalian, dan pemberantasan brucellosis pada populasi ternak merupakan imperatif kesehatan masyarakat yang krusial untuk melindungi kesejahteraan ternak sekaligus memitigasi resiko penularan pada populasi manusia. Berikutnya studi kasus. Pada sebuah peternakan yang ada di Indonesia, ditemukan sapi yang dicurigai terinfeksi bakteri Brucella. Dari hasil pelaksanaan kegiatan pengamatan penyakit melalui surveillance, pencegahan, pengendalian, dan pengulangan brucellosis di daerah tersebut pada tahun 2022, sebanyak 120 sampel serum dilakukan uji RBT dan menunjukkan positif RBT. Sebanyak 4 sampel kemudian dilanjutkan dengan uji CFT yang menunjukkan hasil positif pada 2 sampel tersebut. Brucellozis merupakan penyakit menular pada ternak yang disebabkan oleh bakteri B. abortus yang menyerang pada sapi, B. melitensis yang menyerang pada kambing dan juga domba, serta B. suis yang menyerang pada babi. Penyebab brucellosis adalah bakteri genus Brucella yang termasuk dalam famili Brucellaceae. Bakteri ini memiliki karakteristik khusus yang mendukung kemampuannya sebagai patogen interseluler. Brucella tergolong dalam kelompok atau alpha Protobacteria dan menunjukkan adaptasi evolusioner yang mengumumkan sebagai patogen interseluler fakultatif. Dari segi morfologi, Brucella memiliki bentuk kokobacil dengan ukuran 0,5 sampai 0,7 mikrometer kali 0,6 sampai 1,5 mikrometer dan memiliki sifat non-motil dan tidak membentuk kapsul. Karakteristik pewarnaan gram yang negatif menunjukkan struktur dinding selnya yang khas, mengandung lipopolysaccharide (LPS) dengan aktivitas endotoksik yang rendah dibandingkan bakteri gram negatif lainnya. Hal ini berkontribusi pada kemampuan bakteri yang menghindari deteksi oleh sistem imun inang secara efektif. Lalu ada diagnosa dan gejala klinis. Diagnosa dapat dilakukan dengan anamnesis, lalu ada analisis gejala klinis, dan yang ketiga melakukan pemeriksaan lab. Saat pemeriksaan lab bisa melakukan isolasi dan identifikasi, serologi, dan PCR. Pada gejala klinis, pada sapi betina yang terinfeksi brucellosis, aborsi pada trimester akhir, bulan ke-5 hingga bulan ke-9 kebuntingan.
Lalu yang kedua diikuti oleh retensi plasenta per sistem lebih dari 24 jam. Lalu yang ketiga kelahiran anak yang lemah, prematur, ataupun mati. Lalu yang terakhir metritis dengan keputihan, penularan produksi susu, dan infertilisasi akibat kerusakan endometrium. Lalu ada patogenesis dan penularan. Brucella spp merupakan bakteri interseluler Brucellosis dapat menular melalui 3 fakultatif yang mampu bertahan hidup dan berkembang biak di dalam makrofag host. Sifat ini memberikan keuntungan besar bagi bakteri karena dapat menghindari sistem imun humorial, terutama antibodi dan komplement, serta mampu menghambat fusi fagosom dengan lisosom sehingga tidak mudah dihancurkan oleh enzim lisosom. Dengan sembunyinya di dalam sel, Brucella dapat menyebar ke berbagai organ target melalui peredaran sel imun, menimbulkan infeksi kronis serta mengurangi efektivitas terapi antibiotik. Kemampuan interseluler ini menjadi faktor utama keberhasilan Brucella sebagai patogen yang resisten pada sapi maupun manusia. Brucellosis dapat menular melalui 3 rute utama. Yang pertama ada rute oral atau pencernaan. Penularan melalui konsumsi pakan atau air yang terkontaminasi cairan abortus, plasenta, atau sekresi uterus dari hewan terinfeksi. Lalu ada melalui rute mukokutan, yaitu melalui membran mukosa seperti konjungtiva atau saluran reproduksi selama perkawinan alami ataupun inseminasi yang terkontaminasi. Lalu yang terakhir adalah rute perkutan, melalui kulit yang terluka selama penanganan vastus, abortus, atau jaringan terinfeksi lainnya. Adapun upaya pengendalian dan pencegahan dapat melakukan surveillance aktif dan pelaporan cepat. Yang kedua, tes dan pemusnahan stamping out hewan reaktor. Yang ketiga, vaksinasi strategis di daerah endemik. Yang keempat, pengendalian lalu lintas hewan dengan sertifikasi kesehatan. Dan yang terakhir ada penerapan biosecurity yang ketat. Lalu ada kesimpulan dan saran. Brucellosis pada sapi yang secara spesifik disebabkan oleh bakteri Brucella abortus merupakan penyakit infeksius bersifat zoonosis yang menimbulkan ancaman serius terhadap sektor peternakan dan kesehatan masyarakat. Manifest klinis utama pada sapi betina adalah abortus pada trimester akhir, kebuntingan yang sering diikuti oleh retensi plasenta dan infertilisasi, sehingga secara signifikan menurunkan efisiensi produksi atau reproductive efficiency dan produktivitas peternakan, termasuk penularan hasil susu. Pengendalian dan pencegahan brucellosis dapat melalui screening rutin, pemisahan atau pemotongan ternak reaktor positif, dan vaksinasi menjadi langkah strategis dan esensial dalam menjaga keamanan pangan, kesehatan publik, pencegahan dan pemberantasan yang terintegrasi dan berkelanjutan merupakan kunci untuk mencapai status bebas brucellosis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Pramusanti. Om Santi 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 Om.